Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa sirajan yuniru tariqus salikin. Faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah, usini wa iyyakum bittaqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan kajian kita tentang akhlak Nabi kita yang mulia SAW. Mutiara akhlak Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya akhlak mulia ini menuntun kepada kita untuk mengikuti akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mengetahui sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwasanya di antara akhlak mulia beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ar-rifqu. Beliau senantiasa berlemah lembut kepada siapapun. Beliau tidak pernah menyulitkan umatnya. Beliau tidak pernah menyulitkan siapa saja orang-orang yang ada di sekitarnya. Beliau tidak pernah menyulitkan keluarganya. Inilah di antara akhlak mulia Rasulullah SAW. Beliau senantiasa bersikap rifqu, lembut, memudahkan setiap urusan, setiap perkara. Karenanya Nabi kita yang mulia SAW, sebagaimana dalam hadis, ya, makhtira baina amrayni illa, ya, tidaklah beliau SAW disodorkan kepada beliau dua urusan, dua perkara, ya, illa ikhtara aisarahuma, terkecuali beliau akan memilih yang lebih mudahnya, yang lebih gampang. Jadi tidaklah beliau dipilihkan suatu urusan satu urusan di antara dua urusan atau dua perkara, maka beliau sallam pasti memilih yang lebih mudahnya. Dan di antara akhlak mulia Rasulullah sallam yang telah kita sampaikan yaitu ar-rahmah. Beliau adalah seorang nabi yang penuh dengan kasih sayang. Beliau adalah seorang nabi yang penuh dengan rahmah. Bahkan ini adalah tujuan utama ya diutusnya Nabi kita yang sallam, rahmatan lil alamin, sebagai bentuk kasih sayang ya bagi seluruh alam semesta ini. Mutiara akhlak berikutnya dari mutiara akhlak Nabi kita yang mulia
sallallahu alaihi wasallam adalah as-sidqu. Beliau adalah seorang nabi yang jujur, selalu berkata benar. Beliau adalah seorang nabi yang jujur, selalu berkata benar. Ucapan yang keluar dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta, selalu jujur. Dan ini dipersaksikan oleh orang yang paling dekat dari beliau sampai orang yang paling jauh. Sampai orang yang paling jauh. Bahkan sampai musuh-musuh beliau sallallahu alaihi wasallam bersaksi dengan kejujuran beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk jujur, berkata benar, bersikap yang benar, berbuat yang benar. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Para nabi yang diutus oleh Allah, para rasul yang diutus oleh Allah adalah mereka-mereka lah yang terpancar darinya sifat ini, sifat jujur ini. Maka khitab ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah wa kunu ma'as sadiqin, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Siapa yang pertama kali mengamalkan perintah ini kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka mari kita membaca riwayat-riwayat bagaimana kejujuran ini dipersaksikan oleh orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW sampai orang yang paling jauh. Bahkan musuh-musuh beliau sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrikin, orang-orang yang memerangi beliau, orang-orang kafir mempersaksikan kejujuran Rasulullah SAW. Mari kita lihat riwayat yang pertama dalam hal ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Hadis ini akan mengisahkan kepada kita tentang jawaban orang-orang musyrikin yang mengatakan ma jarrabna alaika kadiba. Kami tidak pernah melihatmu wahai Rasulullah, wahai Muhammad berkata dusta. Yaitu ketika turun firman Allah Azza wa Jalla, sahabat yang mulia Ibnu Abbas meriwayatkan, lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin, manakala turun firman Allah dan berikanlah peringatan kepada keluarga dekatmu, maka beliau sallam naik ke atas gunung Safa. Lalu beliau sallam memanggil kaumnya, ya Bani Fihr, ya Bani Adi, libutuni Quraisy, sampai mereka pada berkumpul. Ini yang memanggil adalah seorang yang jujur, apa maunya, apa yang diinginkan. Rasulullah memanggil, wahai Bani Fihr, ya Bani Adi. Rasulullah memanggil mereka sampai ketika ada seseorang yang tidak bisa datang ikut berkumpul memenuhi panggilan ini, dia mengutus utusan. Dia mengutus temannya, coba ke sana. Apa yang akan disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang akan disampaikan oleh Muhammad SAW
adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang jujur. Ya. Maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ketika itu datang juga Abu Lahab dan kaum Quraisy. Faqala Rasulullah sallam, "Ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tugir alaikum akuntum musaddiqiyya." Kalau sekiranya aku kabarkan kepada kalian, kata Rasulullah SAW, bahwasanya ada kuda, ya, bilwadi, di lembah ini, turun datang untuk menyerang kalian, ya, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian akan mempercayaiku? Apa kata mereka? Ya, sekelompok manusia ini sekarang kumpul. Ketika disampaikan kepada mereka oleh Rasulullah SAW ini suatu perkara gaib, ya, Rasulullah SAW mengatakan akan datang ini kuda kepada kalian, apakah kalian akan percaya kepadaku? Serentak mereka menjawab, "Na'am, iya, kami percaya kepadamu. Ma jarrabna 'alaika illa sidqa." Kami tidak pernah mendapatimu kecuali kejujuran. Nah, maka Rasulullah SAW menyampaikan, fa inni nadhirun lakum. Fa inni nadhirun lakum. Sungguh aku adalah pemberi peringatan. Pemberi peringatan bagi kalian. Ini sekarang Rasulullah SAW menyampaikan beliau adalah seorang Rasul, ya, pemberi peringatan yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, ya, baina yaday adabin syadid, di hadapanku bila kalian tidak mau menerima peringatan ini, ya, maka ada siksaan yang pedih. Disinilah baru Abu Lahab mengatakan, tabban laka, ya, tabban laka sairul yaum, seluruh harimu celaka wahai Muhammad. Kata Abu Lahab, alihada jama'tana, apakah hanya karena ini engkau mengumpulkan kita? Maka turunlah firman Allah Azza wa Jalla, tabbat yada Abi Lahab. Justru di sini yang didustakan, yang celaka siapa? Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, maka ini kisah tentang bagaimana, ya, ketika Rasulullah SAW mengumpulkan mereka, ya, dan mereka mempersaksikan semuanya bahwasanya Rasulullah SAW, ya, adalah seorang yang jujur. Nah, kemudian di antara bukti, ya, di antara bukti tentang sifat jujur Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau tidak pernah didapatkan berkata dusta, hadis tentang Raja Herakl. Hadis kisah tentang Raja Herakl. Hadis ini panjang, ya. Ketika Raja Herakl ini bertanya kepada Abu Sufyan, di mana waktu itu Abu Sufyan seorang yang masih kafir, ya. Dia bertanya tentang ahwal, keadaan seseorang yang mengaku dirinya sebagai nabi, ya. Seseorang yang mengaku dirinya sebagai nabi, maksudnya di sini adalah Rasulullah SAW. Di antara pertanyaan yang ditanyakan oleh Raja Herakl, ya, kepada Abu Sufyan, hal kuntum tattahimunahu bil kadhib, ya, apakah kalian, ya, kata Herakl bertanya kepada Abu Sufyan, apakah kalian dahulu, ya, menyebutkan orang ini dia adalah seorang yang pendusta, qabla ayyakulu maqala, sebelum dia menyampaikan perkataan ini, yakni sebelum dia mengatakan dirinya sebagai nabi yang diutus oleh Allah, apakah sebelumnya kalian, ya,
mengenal dia sebagai seorang yang pendusta? Faqala Abu Sufyan, la, tidak. Faqala lahu Hiraql, wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqulu ma qala? Aku bertanya kepada kalian, ini ditekankan lagi oleh Hiraql, Raja Hiraql. Apakah kalian mengenal dia sebagai seorang yang pendusta sebelum dia menyampaikan, ya, menyatakan dirinya adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah? Ya. Lalu kalian mengatakan, la, dia tidak berdusta. Faqad a'rifu annahu lam yakun liyadhara al-kadhib 'ala an-nas wa yakdzibu 'ala Allah. Nah, maka dari sini sekarang kata Raja Hiraql, ya, aku mengetahui dia, ya, sesungguhnya seseorang, dia adalah seseorang, tidaklah dia meninggalkan dusta di hadapan manusia lalu dia berdusta kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat, Raja Hiraql di sini mengetahui kalau dia adalah seorang yang tidak pernah berdusta kepada manusia, ya. Lalu apakah dia akan berdusta kepada Allah? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita lihat kisah berikutnya, ya, tentang bagaimana musuh beliau SAW, bagaimana orang-orang yang berada di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam tertanam pada jiwa-jiwa mereka tentang sifat jujur Rasulullah SAW. Ya. Sebuah kisah yang menarik, kisah Sa'ad bin Mu'adz dengan Umayyah ibnu Khalaf. Kisah Sa'ad bin Mu'adz dengan Umayyah ibnu Khalaf. Ya, kisah ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, kisah ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Yakni kisahnya adalah ketika Sa'ad bin Mu'adz keluar untuk melaksanakan ibadah umrah. Ya. Sa'ad bin Mu'adz ketika dia biasa datang ke Mekah, ya, dia biasa bertamu, ya, datang dulu ke rumah siapa? Ke rumah Umayyah ibnu Khalaf. Ke rumah Umayyah ibnu Khalaf. Ya, ini dia sahabatan. Jadi Sa'ad bin Mu'adz dengan Umayyah ibnu Khalaf ini sahabat dekat. Ya, sahabatan. Sa'ad bin Mu'adz adalah seorang Yathribi, ya, ahlul Madinah. Kemudian Umayyah bin Khalaf adalah seorang, ya, ahlu Makkah. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini biasa kalau dia datang ke Makkah, ya, dia dijamu oleh Umayyah bin Khalaf. Sebagaimana Umayyah bin Khalaf kalau dia datang ke Madinah, dia dijamu oleh Sa'ad bin Mu'adz. Nah, sekarang giliran ketika Sa'ad bin Mu'adz datang ke Mekah untuk umrah, ya. Dan beliau seperti biasa, ya, bertamu di rumahnya Umayyah bin Khalaf. Nah, Umayyah bin Khalaf mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz, tunggu sebentar sampai pertengahan malam baru engkau tawaf, baru engkau laksanakan tawaf. Nah, benar, setelah di pertengahan malam Sa'ad bin Mu'adz mulai tawaf di Ka'bah, dan ketika beliau Sa'ad bin Mu'adz tawaf, ya, datang Abu Jahal. Ya. Datang ini Abu Jahal, musuh Rasulullah SAW, gembong kekufuran. Faqala man hadha alladhi yatubil Ka'bah, ini siapa ini yang tawaf di Ka'bah? Ya. Faqala Sa'ad, ana Sa'ad. Ya, dengan tegas
Ketika datang Abu Jahal mengatakan, nih siapa nih yang berani-berani tawaf di Ka'bah? Ya. Tapi Sa'ad menjawab dengan tegas, ana Sa'ad. Faqala Abu Jahal, maka Abu Jahal mengatakan, tatufu bil Ka'bah aminan. Oh, enak saja engkau merasa aman tawaf di Ka'bah. Ya. Wa qad awaitu Muhammadan wa ashabuhu. Siapa yang melindungimu? Muhammad, teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Ya. Faqala, lalu Sa'ad mengatakan, na'am. Ya. Fatalahaya bainahuma, kemudian terjadilah percekcokan, tengkar ini antara Sa'ad dan Abu Jahal. Lalu Umayyah ibnu Khalaf mengatakan kepada Sa'ad, la tarfa' sautak, ya. La tarfa' sautak ala Abil Hakam fa innahu sayyidu ahli wadi. Kamu jangan angkat suara, jangan angkat suaramu di depan ini Abul Hakam ini. Dia pendekar, ya, pembesar lembah ini, maksudnya Makkah. Dia adalah seorang pembesar lembah ini. Kamu jangan macam-macam angkat suaramu. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Beliau mengatakan, wallahi law mana'tani an atuba bil bait la uqatti'anna matjaruka bisyam. Demi Allah, ya, kata Sa'ad bin Mu'adz kepada Umayyah bin Khalaf, demi Allah, kalau sekiranya kalian mencegahku untuk tawaf di Ka'bah ini, ya, aku akan putuskan perdagangan kalian dengan Syam. Karena biasanya mereka, ya, ahlu Makkah ini ketika berdagang, ya, ke Syam, mereka melewati Madinah, dari Madinah ke Syam, demikian. Dan Sa'ad bin Mu'adz ini ma'ruf, ya, beliau mengatakan, wallahi kalau sekiranya kalian mencegah aku tawaf di Ka'bah, maka aku akan memutuskan tijarah, bisnis perdagangan kalian dengan Syam. Maka Umayyah mengatakan kepada Sa'ad, la tarfa' sautak, ya. La tarfa' sautak wa ja'ala yamsikuhu. Kamu jangan angkat suara di depan ini Abul Hakam, Abu Jahal ini, sampai Umayyah bin Khalaf memegang Sa'ad bin Mu'adz. Faghadiba Sa'ad. Seketika, ya, di saat ini mulai Sa'ad marah. Sa'ad marah dan mengatakan, faqala da'na anka. Ya, ketika dia dipegang oleh Umayyah bin Khalaf, lepaskan saya. Fa inni sami'tu Muhammadan yaz'amu annahu qatiluka. Sa'ad bin Mu'adz mengatakan kepada Umayyah ibn Khalaf, lepaskan saya, jangan pegang-pegang saya, kata Sa'ad kepada Umayyah bin Khalaf. Sungguh saya mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qatiluka, bahwasanya dia akan membunuhmu. Lihat, bahwasanya dia akan membunuhmu. Terkagetlah Umayyah ibn Khalaf dan mengatakan, qala iyaya, Muhammad mengatakan, yakni dia akan membunuhku. Qala Sa'ad, na'am, iya. Lalu dengarkan bagaimana apa yang dikatakan oleh Umayyah bin Khalaf. Wallahi ma yakdzibu Muhammadan idza haddath. Demi Allah, sungguh Muhammad tidaklah dusta apabila dia berbicara. Lihat, gembong-gembong kekufuran ini meyakini tentang kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian setelah mendengarkan perkataan Sa'ad bin Mu'adz, Umayyah ibn Khalaf pulang ke rumah menemui istrinya. Ya. Lalu sesampainya di rumah dia mengatakan kepada istrinya, "Ama ta'lamina ma qala li akhi al-Yathribi?" Tahu enggak kamu apa yang dikatakan oleh saudaraku al-Yathribi? Ya. Seorang ahli Madinah, Yathrib, di antara nama kota Madinah adalah Yathrib. Kamu tahu enggak
Ya, kata Umayyah bin Khalaf kepada istrinya, apa yang dikatakan oleh sahabatku, oleh saudaraku Al-Yasribi ini? Qalat wa ma qala, apa yang dia katakan kepadamu? Qala za'ama annahu sami'a Muhammadan yaz'am annahu qatili. Dia menyampaikan kepadaku bahwasanya dia mendengar Muhammad ya akan membunuhku. Qalat, lalu lihat apa yang dikatakan oleh istrinya Umayyah bin Khalaf. Fa wallahi ma yakdzibu Muhammad. Demi Allah, Muhammad tidak akan berdusta. Lihat jemaah. Jadi sifat jujur Rasulullah SAW sudah tertanam ya di setiap jiwa orang yang hidup di sekitar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian qala falamma kharaju ila Badr wa ja'a as-sarikh ya qalat lahu imra'atuh. Lihat. Dan ketika ya mereka mau keluar berperang. Nah, ini peperangan Badar sekarang. Jadi pembesar-pembesar Quraisy ya mengumumkan kita akan berangkat ke Madinah ya memerangi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Nah, dan ketika itu yang akan ikut keluar siapa? Umayyah ibnu Khalaf. Lalu istrinya mengingatkan kepadanya, "Ama dzakarta ma qala laka akhuka al-Yathrib?" Kamu ingat enggak apa yang dikatakan oleh ya sahabatmu itu tuh, orang Yathrib itu, bahwasanya Muhammad akan membunuhmu. Ketika mendengar ini ya Umayyah ibnu Khalaf sudah ragu, dia tidak mau ikut ya. Dia ingat bahwasanya ya Sa'ad bin Mu'adz sudah mengabarkan kepadanya bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membunuhnya. Lalu dia ingat dia tidak mau ikut. Dia tidak mau ikut berperang. Tapi apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla? Ketika Umayyah ibnu Khalaf ini tidak mau keluar ikut ke Madinah ya di ikut perang Badar. Abu Jahal mengatakan kepadanya, "Innaka min asrafil wadi." Kamu ini pembesarnya lembah ini. Ya. Engkau adalah orang yang dihormati, orang yang dimuliakan di lembah ini, maksudnya Makkah. Fasir yauman au yaumain. Mari ikut bersama kita sehari atau 2 hari. Ya. Lalu ikutlah Umayyah bin Khalaf, dan benar dia pun termasuk di antara orang yang mampus terbunuh di peperangan Badar. Shadaqa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian mari lihat contoh bagaimana sebenarnya Abu Jahal yang selalu mengumumkan jangan percaya kepada Muhammad, dia adalah seorang pendusta. Ya. Abu Jahal yang senantiasa yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mari kita buktikan apakah benar dia mengatakan Rasulullah SAW itu pendusta. Nah, perhatikan di sini riwayat yang disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya dan juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya. Yaitu ketika Al-Akhnas bin Shuraik ya bertanya kepada Abu Jahal. Ini kisahnya Al-Akhnas ya. Al-Akhnas bin Shuraik ini bertanya kepada Abu Jahal ya di hari Badar. Di hari peperangan Badar. Di hari peperangan Badar, Al-Akhnas bin Shuraik ini bertanya kepada Abu Jahal. Dia mengatakan apa? Ya Abul Hakam, akhbirni an Muhammad. Asadiqun huwa am kadhib? Fa innahu laysa huna ghairi wa ghairuka yasma'u kalamana. Ya. Fa innahu laysa huna ghairi wa ghairuka yasma'u kalamana.
Al-Akhnas bin Suraik ini ingin tahu sebenarnya bagaimana pendapat Abu Jahal. Muhammad itu sebenarnya bagaimana? Ya. Sehingga Al-Akhnas bin Suraik bertanya kepada Abu Jahal, mengatakan, wahai Abul Hakam, kabarkan kepadaku bagaimana Muhammad itu SAW. As-sadiqun huwa am kadhib? Apakah dia adalah seorang yang jujur atau dia adalah seorang pendusta? Ini sekarang nggak ada. Ya. Sekarang tidak ada seorang pun di antara kita, cuman kita berdua. Kabarkan kepadaku, bagaimana sebenarnya menurutmu Muhammad itu bagaimana? Jujur atau pendusta? Faqala Abu Jahal, wallahi inna Muhammadan lasadiq. Lihat, ini perkataan Abu Jahal. Demi Allah, sesungguhnya Muhammad itu jujur. Jadi sudah tertanam dalam jiwa setiap orang bahwasanya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang jujur. Nah, kemudian mari kita hadapkan antara apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis-hadis beliau, perkataan-perkataan beliau dengan perkataan-perkataan tukang syair, orang yang ahli membuat syair. Apakah para penyair ini akan mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Nah, mari kita baca hadisnya tentang hal ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis dari Abi Dar, hadis dari sahabat yang mulia Abi Dar. Qala intalaqa akhi Unais ila Makkah, manakala ya, saudaraku, kata Abi Dar, berangkat menuju ke Makkah. Ya, thumma atani faqala, lalu dia datang kepadaku dan bercerita, laqaitu rajulan bi Makkah, ya, aku menemui seseorang di Makkah. Yaz'am anna Allah arsalahu, dia mengklaim bahwasanya Allah telah mengutusnya. Maksudnya di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Abi Darma menceritakan, saudaraku ini berangkat menuju ke Mekah. Begitu dia balik dan datang kepadaku, dia cerita kalau di Mekah itu ada orang yang mengklaim, ya, ada orang katanya yang ini perkataan dia, ya, dia mengklaim dia adalah diutus oleh Allah SWT. Qultu, lalu Abu Dzar bertanya, ma yaqulun nas? Ya, lalu bagaimana pendapat manusia-manusia tentang dia? Qala yaqulun innahu la syairun wa sahirun wa kahinun. Orang-orang saya mendengarkan, ya, orang-orang saya dengar dari mereka mengatakan dia adalah, ya, seorang penyair, ya, dia adalah seorang penyihir, ya, dan dia adalah seorang dukun. Wa kana Unais ahadus syu'ara, dan Unais ini adalah salah seorang dari para penyair yang unggul, ahli dalam membuat syair. Nah, faqala laqad sami'tu qaulal kahana. Unais di sini menyampaikan sekarang, aku telah mendengar, ya, qaulul kahana, ucapan-ucapan paranormal, ucapan-ucapan para dukun. Fama huwa biqaulihim, fama huwa biqaulihim, maka sungguh tidak sepadan, ya, bukan sama sekali dari ucapan Rasulullah ini, ya, dari ucapan mereka. Walaqad wada'tu qaulahu ala aqra'is sya'r, aku timbang-timbang, ya, aku letakkan, ya, ucapan Muhammad SAW ini, maksudnya al-aqra'i sya'r, ya, aku timbang dan aku letakkan bersama bacaan-bacaan syair. Kata Unais apa? Fa wallahi ma yaltaimu ala lisani ahadin ba'di annahu syair. Demi Allah, tidak bertemu sama sekali, ya, lisan siapapun, dia adalah seorang ahli dalam membuat syair,
sungguh dia tidak akan mengatakan ini adalah syair apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Wa wallahi, lalu Unais mengatakan wa wallahi innahu lasadiqun wa innahum lakadzibun. Demi Allah sesungguhnya Muhammad SAW dia adalah seorang yang jujur. Wa innahum lakadzibun, dan sungguh mereka yang mengatakan Muhammad penyihir, Muhammad seorang dukun dan seterusnya, mereka lah orang-orang pendusta, kata Unais. Lihat jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Seorang ahli dalam syair menyaksikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalamullah. Unais mempersaksikan bahwasannya ini bukan perkataan penyihir. Sampai-sampai Unais mengatakan, wallahi innahu lasadiqun wa innahum lakadzibun. Sungguh dia Muhammad jujur, mereka lah yang dusta. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara sifat jujur yang terpancar dari beliau SAW, dalil dalam hal ini yaitu manusia yang mengakui ternyata Rasulullah SAW belum saja beliau berucap kata-kata keluar dari lisannya, dengan sebatas hanya melihat wajah beliau SAW, orang mengetahui kalau dia adalah seorang yang jujur. Orang-orang mengetahui dengan begitu melihat penampilan Rasulullah, wajah Rasulullah, manusia mengetahui dari perangai, dari wajah Rasulullah SAW, beliau adalah seorang yang jujur. Mari kita lihat dalam hal ini. Hadis dalam hal ini yaitu hadis dari Abdullah ibnu Salam. Hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Salam, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Belum mengatakan lamma qadima Rasulullah sallam, manakala Rasulullah sallam datang, imfajalan nas ilaihi, orang-orang serentak langsung berkerumun kepadanya. Orang-orang langsung berkerumun datang menemui Rasulullah sallam. Wakila, mereka mengatakan qadima Rasulullah, telah datang Rasulullah sallam. Faji'tu fin nasi li anzur ilaihi, lalu aku ikut datang bersama orang-orang yang berkerumun untuk melihat, menemui Rasulullah SAW. Apa kata Abdullah ibn Salam? Falamma stabantu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzab. Setelah jelas di hadapanku wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arabtu anna wajhahu laysa biwajhin kadzab. Aku mengenal dari wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau dari wajahnya bukan wajah orang yang berdusta, bukan wajah pendusta. Lihat jamaah, dari ini perkara yang sangat menakjubkan. Hanya dari sebatas orang-orang melihat wajah Rasulullah, orang mengetahui kalau dia adalah orang yang jujur, bukan pendusta. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara dalil bukti beliau adalah seorang yang as-sidqu, seorang yang jujur, seorang yang senantiasa berkata benar, tidak pernah keluar dari lisan beliau kedustaan. Yang mempersaksikan ini adalah aqrabun nas ilaihi, orang yang paling dekat dengan beliau. Siapakah dia? Istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka persaksian yang paling hak di antara persaksian yang benar adalah seseorang disaksikan oleh orang yang paling dekat dengannya. Siapa yang paling dekat? Yaitu istrinya. Istri Rasulullah SAW. Siapa dia? Khadijah.
Seseorang, mungkin seorang suami ketika dia di luar, dia bisa saja mengatakan ini dan ini, ya, berkata seakan-akan dia jujur, tapi kalau sudah keluar, kalau sudah balik ke rumahnya, ternyata dia banyak bohong kepada istrinya, kepada keluarganya, dan seterusnya. Maka persaksian yang paling benar, di antara persaksian benar, ketika seseorang suami dipersaksikan oleh keluarganya sendiri, oleh yang paling dekat dengannya. Apa kata Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhah, ya. Dan ini menunjukkan tentang sifat jujur beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasulullah sallam balik dari Gua Hira, dia menceritakan tentang bagaimana malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau bergetar, beliau demam, berkeringatan, ya. Beliau ketakutan, ya, setelah mendapatkan wahyu yang pertama dari malaikat Jibril di Gua Hira. Beliau pulang dalam keadaan ketakutan, gemetar, berkeringat, ya. Faqalat lahu, lalu Khadijah mengatakan apa? Menenangkan Rasulullah. Kalla abshir, bergembiralah. Ya, lihat di sini persaksian Khadijah. Bergembiralah, ya. Fa wallahi la yukhzika Allah abadan. Fa wallahi la yukhzika Allah abadan, innaka la tasilur rahim. Demi Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan, ya, merugikan, mencelakaimu. Ya. Kenapa perkataan ini keluar dari lisan Khadijah? Karena dia mengetahui. Dia mengetahui bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mengatakan apa? Fa wallahi la yukhzika Allah abadan. Demi Allah, sungguh Allah tidak akan mencelakaimu. Innaka la tasilur rahim, sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Wa tasduqul hadis, sesungguhnya engkau adalah orang yang jujur. Wa tahmilul kal, sesungguhnya engkau suka membantu orang, ya. Wa taqri ad-dhaif, engkau memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau menolong kebutuhan-kebutuhan manusia. Lihat, ini persaksian yang dipersaksikan oleh orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini. Inilah di antara, ya, kisah-kisah yang menakjubkan, riwayat-riwayat hadis tentang bagaimana manusia, jiwa-jiwa manusia itu, ya, mempersaksikan tentang sifat jujur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.